Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Wicitra Yasha, Sarjana Sains Master of Communication. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Computer Mediated Communication berbobot 3 SKS yang saya ampu pada program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi pada semester 2, dirancang sebagai pengantar mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik komunikasi yang terjadi melalui media berbasis komputer. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, interaksi manusia semakin dipengaruhi oleh teknologi. Dan mata kuliah ini bertujuan untuk memahami dampak serta implikasi perubahan ini terhadap komunikasi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kepekaan tinggi terhadap permasalahan komunikasi dan aspek interpersonal dalam hubungan antar manusia dalam konteks daring dan luring di masyarakat yang termediasi komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik dalam bentuk kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi menggunakan konsep dan teori Computer Mediated Communication. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengomunikasikan ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Untuk memastikan perolehan capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa, mereka akan mendapatkan materi 14 kali selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS. Materi tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah pengantar dan teori, yang terdiri dari pengantar CMC dan teori CMC, yaitu teori impersonal, interpersonal, dan grup. Bagian kedua yaitu CMC dalam konteks, yang terdiri dari Organizational CMC, Group CMC, Interpersonal CMC, dan Intrapersonal CMC. Dan bagian ketiga yaitu aplikasi, yang terdiri dari CMC di masyarakat dalam aspek sosial, politik, budaya, bisnis, dan pendidikan, etika, privasi, dan security dalam CMC, riset CMC, dan masa depan CMC. Dalam menyampaikan materi tersebut, teknik pengajaran yang saya lakukan akan saya jabarkan sesuai aspek DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Dalam konteks delivery, perkuliahan ini menggunakan sistem pembelajaran hybrid, yaitu gabungan antara tatap muka di kelas dan online via platform Zoom Meeting atau Google Meet. Dengan metode ceramah dan diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Saya berupaya menyampaikan materi secara runtut dan sistematis menggunakan referensi mutakhir serta memanfaatkan media presentasi visual disertai contoh konkret untuk memperjelas konsep-konsep yang kompleks kepada mahasiswa. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Computer Mediated Communication dari Caleb T. Carr dengan referensi penunjang berupa artikel-artikel ilmiah sesuai topik materi. Untuk aspek interaction, saya sangat menekankan partisipasi aktif mahasiswa. Selain ceramah di kelas, saya mendorong diskusi interaktif, mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing pemikiran kritis, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi pandangan serta pengalaman mereka terkait topik yang dibahas. Diskusi dapat dilakukan di awal kelas, di mana saya bertanya tentang apa yang mereka sudah ketahui tentang topik pembelajaran sebelum saya mulai menyampaikan materi.
Dan juga di akhir perkuliahan di mana saya meminta mereka untuk bertanya atau menyampaikan pandangan, merefleksikan materi yang disampaikan dengan pengalaman mereka masing-masing. Saluran komunikasi yang saya gunakan dalam berinteraksi selain di kelas adalah melalui platform Zoom Meeting atau Google Meet untuk perkuliahan hybrid ataupun kelas online yang bersifat sinkroni, ditambah Google Classroom untuk diskusi materi di luar jadwal perkuliahan atau penyampaian dan pengumpulan tugas-tugas secara asinkronis. Khusus untuk mata kuliah CMC, saya menggunakan platform mutakhir lain seperti Gather Town agar mereka merasakan pengalaman interaksi CMC dalam konteks pendidikan di luar platform yang biasa mereka gunakan. Terakhir, dalam hal assessment, mata kuliah ini menerapkan berbagai teknik penilaian meliputi kuis untuk mengidentifikasi pemahaman awal terhadap definisi dan teori CMC, tugas terstruktur, berupa tugas individu, yaitu review artikel jurnal untuk menelaah konteks CMC dalam berbagai bentuk komunikasi, esai singkat individu sebagai refleksi pembelajaran dan aplikasi teori CMC dalam kehidupan masyarakat, serta tugas pembuatan makalah secara berkelompok mengenai fenomena dan aplikasi CMC di masyarakat. Tentu saja ada ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS sebagai evaluasi komprehensif. Bobot masing-masing komponen penilaian adalah 20% untuk tugas berupa kuis, tugas harian di kelas, tugas individu maupun tugas kelompok, 30% untuk UTS, 40% untuk UAS, dan 10% untuk presensi atau kehadiran di kelas. Melalui pendekatan DIA ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Demikian penjelasan mengenai desain pembelajaran mata kuliah Computer Mediated Communication. Segmen berikutnya dari video ini adalah cuplikan proses pembelajaran langsung pada materi CMC dan culture. Pada segmen ini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada mahasiswa secara hybrid di kelas dan melalui platform Zoom online bagaimana computer mediated communication atau komunikasi termediasi komputer memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks budaya. Jadi sekarang dia yang punya data itu adalah dia yang berkuasa. Gitu. Jadi bukan dia yang punya uang banyak, karena dengan data dia bisa melakukan apa aja, gitu ya. Misalnya dia bisa memanipulasi orang karena dia punya data orang itu tuh sukanya apa, kebiasaan dia kalau dia scroll internet kita bisa tahu dia suka bukanya apa yang bisa menggugah emosi dia. Jadi misalkan orang-orang yang bisnis gitu ya, dia akan mengambil data itu yang menggugah, oh ini walaupun misalkan dia orangnya samar gitu ya, tapi ternyata dia suka nonton video kucing misalnya gitu. Kalau dia lihat kucing tuh kayaknya udah dia seneng banget gitu. Jadi akan terus menerus di feed ya, dipertontonkan itu terus gitu, sehingga misalkan kita adalah produk dari misalkan targeted ads gitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan suka buka Instagram itu suka kepikiran nggak, kok dia tahu sih gue lagi pengen beli ini terus muncul iklannya gitu. Sering nggak kayak gitu? Lagi pengen beli apa atau lagi mikirin apa, ternyata muncul di IG sponsor gitu. Padahal kita nggak pernah bilang ke teman kalau kita lagi pengen beli skincare gitu. Tiba-tiba yang muncul itu iklan skincare yang kita pengenin misalnya kayak gitu. Karena mungkin secara nggak sadar, mungkin kita pernah gitu ya, atau bisa jadi ada yang bilang kayaknya mereka bisa dengar gitu, walaupun ya kita nggak tahu karena itu kan kita on terus ya HP-nya gitu, kecuali misalnya datanya kita matiin. Tapi kalau data kita on, ada yang bilang mereka ya kita di surveillance gitu, karena kalau kita punya HP dan mobile datanya itu on, berarti mereka bisa melacak kita tuh ada di mana, mereka bisa melacak kita sedang apa gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud network society itu adalah struktur sosial global yang dicirikan dengan jaringan sebagai bentuk dasar organisasinya.
Jadi ada beberapa atribut ya. Yang pertama adalah desentralisasi. Ya. Jadi dengan adanya CMC gitu ya, itu struktur sosial itu menjadi pusat kekuasaan tidak hanya pada negara gitu. Jadi kalau dulu yang berkuasa ya masing-masing negara mereka berkuasa atas rakyatnya masing-masing gitu kan. Di Indonesia berarti dia orang-orang Indonesia tunduk pada pemerintah Indonesia gitu. Karena mereka tidak terekspos oleh masyarakat di luar dari negara atau wilayah mereka. Gitu. Dengan adanya CMC gitu ya, di mana dengan adanya masyarakat jaringan ini, kekuasaan dan pengambilan keputusan terdistribusi pada berbagai node. Ya, node itu artinya apa? Kalau di sini kan ada gambar node itu artinya titik-titik gitu ya. Jadi pertemuan, kalau jaringan itu kan bentuknya kayak ya jaring laba-laba gitu ya, banyak jaring-jaring masing-masing gitu ya, dimana pada saat dua jaring itu bertemu gitu ya, itu yang kita sebut dengan nodes gitu. Jadi itu kayak titik-titik itu pertemuan antara dua atau lebih jaringan, itu adalah yang kita sebut nodes gitu. Jadi interkonektivitas global ini menghubungkan individu, organisasi, dan informasi melewati batas geografis ya. Dan kemudian ciri yang lainnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan jaringan untuk memiliki kapasitas membentuk ulang atau merekonfigurasi dan berkembang sehingga memfasilitasi inovasi yang cepat ya. Dan digital ICT sebagai infrastruktur esensial yang memungkinkan semua itu beroperasi. Jadi intinya dalam network society itu bisa terjadi karena adanya infrastruktur teknologi informasi komunikasi digital ya, intinya internet dan teknologi-teknologi lainnya. Nah, beberapa konsep dalam network society, yang pertama adalah space of flows dan space of places. Jadi space of flows ini adalah ruang, ya intinya ruang di dalam jaringan gitu ya, dimana itu semuanya selalu mengalir gitu kan. Flows itu kan aliran, jadi ruang yang terdiri dari aliran-aliran jaringan ini ya. Jadi dia melampaui lokasi fisik, tempat informasi, model dan kekuasaan beredar secara global ya, karena dia melampaui batas-batas geografis. Sedangkan space of places adalah ruang secara tradisional ya, kayak misalkan kita di sini berada di ruang 107 misalnya, seperti itu ya gitu. Nah, meningkatnya keunggulan space of flows dapat menyebabkan ketegangan antara konektivitas global dan juga pelestarian identitas lokal. Jadi yang dilihat di sini adalah tadi tarik menarik antara di satu sisi TIK ini atau CMC ini memfasilitasi globalisasi, kita jadi terpapar budaya lain. Di sisi lain, keterpaparan kita pada budaya lain itu berpotensi atau memang nyatanya bisa mengikis budaya lokal kita gitu ya. Pasti teman-teman sudah bisa relate kan kira-kira gitu kan. Misalnya kalau sekarang mulai sedikit orang yang bisa bahasa daerah misalnya. Kalau dulu kan jadi sulit misalkan untuk melestarikan bahasa daerah, atau misalkan sulit untuk melestarikan budaya-budaya gitu ya, seperti tari dan lain-lain gitu ya. Misalnya orang, misalkan anak-anak lebih milih untuk belajar tari hip hop atau K-pop gitu ya, belajar tari dance K-pop daripada misalkan belajar di sanggar misalnya gitu kan. Jadi pilihannya lebih banyak gitu. Jadi itu bisa mengancam pelestarian identitas lokal. Dan juga ada konsep timeless time ya, artinya ini berarti waktu yang timeless ya. Maksudnya apa? Karena dengan adanya CMC tadi gitu ya, jadi batas temporal atau waktu itu bisa dikompres dan diacak. Maksudnya gimana? Kayak kalau waktu itu kan misalnya saya
menghabiskan waktu bersama teman-teman dari siang ini mungkin sampai nanti sore gitu. Tapi pada saat misalnya di sini di Zoom mungkin ada teman-teman yang dari luar daerah gitu, atau maksudnya dari luar Bekasi misalnya ada di Papua, itu kan dia waktunya kan beda gitu, dan dia sedang berada di ruangan Zoom yang sama. Nah, kita bilang, oh oke, siang ini atau teman-teman Mas Iskandar misalnya yang di Makassar gitu kan, pada saat nanti sekarang udah maghrib ya, kita udahan dulu. Padahal Mas Iskandar di sana udah Isya misalnya gitu. Jadi di sini waktu itu seperti terkompresi gitu ya, karena berbeda waktu di saya dan waktu di Mas Iskandar misalnya, padahal kita ada di ruangan yang sama. Itu maksudnya seperti itu. Nah, dalam masyarakat jaringan ya, CMC ini tidak hanya sebagai alat atau instrumen, tetapi fundamental material basis. Jadi udah fundamental, dia basis dasar, jadi dasar yang dasar banget lah intinya gitu ya. Dan mekanisme operasional space of flows dalam logika jaringan yang lebih luas. Nah, CMC ini mewujudkan karakteristik inti dari masyarakat jaringan dengan memungkinkan interkonektivitas global, gitu ya. Jadi memfasilitasi komunikasi langsung dan multi arah yang melintasi jarak yang jauh, gitu ya. Terus desentralisasi, ya. Jadi tadi aliran informasi itu tidak terpusat tapi terdistribusi, gitu ya. Interaktivitas ya, pengguna jadi penerima yang tadinya penerima pasif gitu menjadi dia juga adalah partisipan yang aktif gitu kan. Lalu digitalisasi di mana semua informasi itu menjadi format digital yang universal, jadi bisa diakses oleh siapa saja, mengoptimalkan penyimpanan, pemrosesan dan transmisi. Nah, dalam masyarakat jaringan kita mengenal ada yang namanya mass self communication. Jadi kalau teman-teman di komunikasi kan dulu belajar ada yang namanya komunikasi massa, ya kan? Nah, kalau di network society itu ada yang namanya mass self communication. Ya, jadi komunikasi ini mengalami pergeseran signifikan, ya. Dicirikan dengan jangkauannya dia massal, tapi di sisi lain bersifat self-directed, gitu ya, di mana individu memperoleh otonomi atas kreasi konten dan diseminasinya, ya, sehingga pengguna berfungsi sebagai produser, ya, atau produsen dan konsumen, dan dia sebutnya adalah prosumsi atau consumption. Gitu. Jadi kita kalau di media sosial itu kan kita bisa ngeposting, tapi di sisi lain kita juga bisa lihat hasil postingan orang. Ini yang disebut Castell sebagai mass self communication. Ini padahal dia membuat ini tahun 1996 tadi ya, belum ada media sosial gitu kan, belum ada Facebook, Instagram, terus Twitter atau X, Snapchat, Pinterest dan lain-lain, TikTok dan segala macam. Tapi dia udah melihat bahwa internet atau teknologi nanti akan memungkinkan seperti itu, gitu ya. Sehingga implikasinya apa dalam budaya? Implikasinya mendukung ekspresi budaya yang sangat unik dan tumbuh besarnya subkultur yang beragam, gitu ya. Nah, di sisi lain, gitu ya, transformasi budaya di era masyarakat jaringan ini menimbulkan yang namanya network individualism, di mana individu mengkonstruksi identitas dan afiliasi sosial melalui keterlibatan selektif pada berbagai jaringan melampaui komunitas yang tradisional dan terlokalisasi. Ya, hal ini memberikan individu kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengubah bentuk kohesi komunitas yang sudah ada. Jadi bagaimana contohnya gitu ya? Dia punya kebebasan tapi mengubah bentuk kohesi komunitas ya, atau kekuatan jaringan dalam komunitas misalnya. Contohnya ini ada yang tahu ini gambar apa? Kreator ya? Itu tulisannya ini ke ini ya, tulisannya
alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Nah, ada yang pernah ingat ini kasusnya apa? Nah, yang di Lampung itu kotanya tuh bisa dibilang ketinggalan banget, kayak jalannya jelek, pendidikannya juga belum maju. Terus di kemarin katanya banyak pemerintah di sana tuh yang korupsi, makanya lingkungan mereka tuh belum maju. Nah, kamu tahunya dari mana itu? Sosial media. Dari Instagram, dia. TikTok, Twitter juga sempat. Ya, jadi siapa namanya Bima kan? Dia Bima cerita dia mahasiswa dari di luar ya, di Australia kalau nggak salah, asal Lampung, dan dia cerita bikin konten Lampung tuh intinya parah lah gitu, dan akhirnya itu menjadi blow up kan, jadi viral gitu. Jadi dia sebagai individu gitu kan punya kebebasan untuk menyampaikan itu di saat mungkin kita sebenarnya kan punya ya mekanisme, misalnya kita bisa datang ke pemerintah, kita bisa menyampaikan aspirasi, kan kita punya namanya wakil rakyat ya, ada DPR dan segala macam gitu kan, terus pemerintah masing-masing punya hotline dan lain-lain gitu kan, tapi itu nggak berjalan misalnya dianggapnya, dan dengan adanya media sosial gitu ya, individu yang tadinya mungkin dia bukan siapa-siapa gitu ya, orang nggak tahu Bima itu siapa, akhirnya dia jadi terkenal gitu kan, seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya ya viral kan, sampai presiden datang juga ya kalau nggak salah kan gitu, Jokowi waktu itu datang buat melihat langsung jalanan yang rusak dan lain-lain gitu ya. Terus ini gambar yang kedua ya, ini adalah mungkin ini ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar apa? Ada Upwork, Fiverr, 99 Design. Nah, kira-kira ini apa? Ada yang pernah tahu platform ini? Kira-kira platform untuk apa? Ini Fiverr, Freelancer, Upwork. Mungkin ada yang pernah pakai? Nggak pernah. Jadi pernah buka-buka doang sih. Itu buat apa? Kerja dari project, tapi dari luar negeri sih. Ya, project gitu. Jadi kita nggak perlu misalkan punya pekerjaan tetap, atau kita ngelamar terus kita jadi karyawan tetap, kita kerja gitu kan. Dengan adanya internet kita sebagai individu, tapi kita berjejaring, jaringannya melalui si tadi Upwork tadi, Fiverr ya, dimana kita bisa daftar, kita mengiklankan, misalkan saya bisa graphic design, saya bisa translate, saya bisa jadi virtual assistant atau apa gitu kan. Jadi kita nggak perlu misalnya yang kayak kemarin kejadian di Bekasi itu yang apa, job fair yang sampai ricuh itu kan, sampai karena saking banyaknya yang datang gitu kan. Nah, dengan adanya platform-platform ini sebenarnya kita bisa dari rumah untuk tetap bekerja gitu ya, dan itu yang disebut dengan network individualism gitu. Oke, lalu yang berikutnya adalah hybridization of culture ya, di mana aliran informasi global dan produksi budaya yang terakselerasi via CMC menimbulkan gabungan baru dan reinterpretasi bentuk budaya yang baru ya, menghasilkan sintesis dinamis elemen global dan lokal, atau kadang disebut juga globalisasi gitu ya. Jadi misalkan ini gambar siapa? Ada yang tahu? Blackpink sama siapa ya? Blackpink ya. Nah, Blackpink itu kan dari Korea ya, Blackpink itu dia dari Korea gitu. Tapi kalian kan kenal ya, mungkin kalian juga bisa tahu lagu-lagunya, bisa bernyanyi lagu-lagunya, padahal itu bahasa Korea gitu. Dan mereka sendiri melakukan hybridization of culture ini. Misalkan ini dia collab dengan artis dari Amerika, misalkan Selena Gomez ya kan, penyanyi Amerika, dan mereka bahasa-bahasa lagunya kan juga ada bahasa-bahasa Inggrisnya. Nah, itu buat supaya mereka juga bisa diterima di pasar global gitu kan, seperti itu gitu ya. Ini ada meme Avengers edisi Ramadan misalnya gitu kan, ada Al-Quran, si Thanosnya pakai Popea dan lain-lain, si yang pakai kerudung atau siapa gitu kan. Jadi ya kita berusaha mensintesis itu gitu kan, seperti itu. Jadi sekarang budaya itu ya tadi nggak lagi eksklusif di masing-masing pemilik lah istilahnya gitu kan. Nah, dengan adanya kita di masyarakat jaringan ya, kita bisa saling berkolaborasi gitu ya. Jadi menimbulkan hibridisasi budaya.
Oke, yang berikutnya krisis traditional institution, ya. Nah, institusi yang ada seperti negara dan media massa konvensional ini mengalami erosi kekuasaan sebagai pembuat makna budaya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau dulu yang berkuasa atas informasi itu adalah negara dan juga media massa. Karena informasi disebarkan melalui media massa, ya kan? Jadi mereka bisa bilang Hamas jahat, Israel baik misalnya. Nah, kalau kita nggak tahu misalkan di Gaza ternyata itu seperti apa, kita nggak terinformasi dari mana sejarah misalnya Israel itu bisa ada di situ dan lain-lain gitu ya, kita bisa saja beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh misalkan pemerintah kita bilang itu gitu ya, itu adalah benar gitu. Tapi nyatanya ya tadi ternyata ada kita mendapatkan informasi dari sumber-sumber misalnya dari orang Gazanya langsung gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana media konvensional berusaha misalkan membuat, atau terutamanya mungkin di negara-negara barat gitu ya, mereka berusaha membuat narasi di Israel Gaza ini seolah-olah ya Israel sedang melakukan sesuatu yang benar, misalkan yang salah Palestina, Hamas dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi gitu kan? Demo itu terus-menerus ada di kota-kota di Eropa, di Amerika gitu kan, sampai adanya Global March to Gaza ya, yang mungkin seminggu 2 minggu yang lalu itu dari 50 negara ya ke Mesir untuk mereka membawa bantuan-bantuan ya, makanan dan lain-lain gitu ya, ke Gaza yang memang diblokade gitu kan, seperti itu. Nah, mereka tahu dari mana, kenapa mereka bisa membela Palestina di saat pemimpin negaranya maupun media-medianya memberitakan bahwa Israel berada di pihak yang benar gitu. Kira-kira mereka kok bisa, tapi mereka nggak membela Israel malah membela Palestina, kira-kira kenapa? Ada yang ini? Kira-kira kenapa mereka 50 negara ini, padahal banyak yang mereka berasal dari negara-negara yang pemerintahnya maupun medianya memberitakan tidak baik misalkan tentang Gaza atau Palestina. Tapi kenapa mereka bisa menyuarakannya justru Free Palestine? Nah, itu mereka dapat informasi dari mana? Dari internet, media sosial. Ya, media sosial gitu kan. Jadi informasi tidak hanya ada pada negara dan media massa konvensional gitu, tapi media sosial gitu ya, sebagai pembuat makna budaya. Jadi media sosial yang difasilitasi jaringan digital memungkinkan komunikasi langsung dan terbentuknya narasi alternatif sehingga menantang struktur kekuasaan yang tadinya sudah tertancap secara dalam. Demikian deskripsi diri saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi, bagian Dharma Pendidikan dan Pengajaran, melalui gambaran dan unjuk kerja pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Computer Mediated Communication. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.